Shalom teman-teman teens, nama saya Stefan dan hari ini aku mau berbagi dikit nih tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, semoga kabar teman-teman semua baik ya di rumah meskipun sekarang kondisinya lagi kurang baik. Tapi kita percaya pelindungan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Pada kali ini teman-teman, aku mau membawakan sedikit pesan tentang God's Army, yaitu tentara Tuhan. Nah, mungkin teman-teman tahu ya seorang tentara ini. Nah, mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa tentara itu kayak selalu di medan perang ya. Zaman dulu kan selalu perang gitu. Nah, biasanya nih kenapa bisa perang? Pertama nih teman-teman, satu pihak ini pasti ingin memenangi sesuatu ya, misalkan daerah, kekayaan atau apapun. Tapi kalau kita lihat dari satu pihak lagi, mereka itu ingin merdeka loh teman-teman. Mau tahu nggak contohnya apa? Contohnya ini, kita kan dulu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda ya, ataupun Jepang gitu. Kalau kita lihat dari sisi mereka kan, mereka ingin menjajah, mereka mau ngambil daerah kita. Tapi sebaliknya dari sisi Indonesia, kita tuh ingin merdeka. Tapi kalian tahu kan, yang akhirnya menang siapa? Yaitu Indonesia teman-teman. Nah mungkin kalau di zaman sekarang, di sekolah tuh kita selalu diajarin ya sama guru PKN kalau kayak kita kalau zaman sekarang perang tuh hanya memperjuangkan kemerdekaan gitu. Dan gue percaya itu tuh sebenarnya menjadi intisari yang apa gue ingin kasih tahu pada teman-teman hari ini. Jadi sebenarnya kita pun adalah God's Army, tentara Tuhan yang sedang berperang juga loh. Nah bedanya kita tuh bukan melawan bangsa ataupun manusia, tetapi si iblis atau kuasa jahat. Tapi kesamaannya teman-teman, perhatikan. Iblis itu selalu ingin menjajah daerah hati kita. Sedangkan kita selalu berperang untuk merdeka darinya. But you know what? Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus. Melalui salib, dia telah menyediakan jalan kemerdekaan untuk kita, teman-teman. Agar terlepas dari penjajahan si iblis. Asalkan kita jadikan Tuhan Yesus sebagai komandan kehidupan kita. Jadi, teman-teman, kita bisa berkata pada hari ini, I want to be God's Army. Aku ingin menjadi tentaranya Tuhan. Nah, berikut aku mau kasih tips nih. 2 aja buat teman-teman. Gimana sih caranya untuk bisa menjadi God's Army yang sejati ya? Oke. Yang pertama teman-teman, kita harus bow down. Tertulis dalam Alkitab di 1 Petrus 5 bahwa intinya begini teman-teman. Kalau kita ambil dari perumpamaan tentara tadi ya, seorang tentara sejati itu pasti tunduk sama komandannya. Bahkan mungkin saat subuh mereka pun harus dibangunin untuk latihan gitu, sampai mereka harus keluar dari zona nyaman mereka gitu. Nah sama halnya dengan kita, God's Army. Kita tuh perlu belajar untuk merendahkan diri kita dan berserah kepada Tuhan. Mungkin di kondisi sekarang kita nggak ngerti ya apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Mungkin kita semakin baik atau semakin buruk, kita nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman, kita perlu berserah kepada Tuhan. Simpelnya kita saat duduk dengan baik teman-teman. Saat awal hari kita mau benar-benar sungguh-sungguh nyediain waktu buat Tuhan gitu. Aku juga pribadi saranin teman-teman untuk bisa mulai journaling, catat firman Tuhan, apa yang pengen dilakukan gitu selama hari ini, sehingga kita menyerahkan hari itu kepada Tuhan saja teman-teman. Kemudian saat kita mencari Tuhan, ditulis dalam Alkitab dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan gue percaya Tuhan juga yang memelihara keluarga kita teman-teman. Jadi selain dari kita berserah, bow down, tunduk kepada Tuhan, kita juga mau nurut kepada orang tua, kita tunduk kepada orang tua. Mungkin sedikit cerita, dulu sebelum kondisi pandemi gini ya, aku tuh kan selalu sibuk dengan hal-hal di luar, mungkin pelayanan di gereja ataupun main sama teman-teman gitu. Mungkin semenjak bulan Maret sampai sekarang gitu ya, banyak hal yang dipelajari gitu. Kadang
aku sendiri suka main HP terus gitu ya, mungkin di rumah saat waktu luang. Ya mungkin teman-teman juga rasain sendiri ya, waktu luang mungkin jadi banyak gitu di rumah, kadang gabut mau ngapain, asik-asik main game sama temen, atau misalkan sosmed sama teman-teman apapun. Kalau aku sendiri kadang suka nonton video YouTube ya, kadang pengen cari-cari sesuatu aja gitu. Cuman kadang tuh orang tua suka minta bantuan, tapi timingnya tuh kenapa buat aku tuh kurang pas gitu. Mungkin aku udah nurut gitu ya, aku nggak kayak ngebantah atau apa gitu, tapi yang salah dari aku tuh teman-teman, hati aku tuh kayak ngebantah dikit gitu, kayak Tuhan kenapa kayak timingnya aku nggak pas atau apa gitu. Dan itu tuh kayak berlangsung terus menerus sampai pada sampai pada kemarin teman-teman, saat papa suruh aku bantuin hidroponik nih di rumah, karena aku senang bantuin juga tentang hidroponik gitu ya, tanam sayuran. Dia tuh minta bantuan, nah aku tuh lagi nonton YouTube kan, lagi inilah, terus dia tiba-tiba minta bantuan gitu. Dan ya satu sisi kayak nggak pengen gitu, tapi satu sisi juga udahlah tinggalin dulu, pause dulu gitu videonya gitu. Terus bantuin dari jam 1 siang sampai jam 4, udah beres istirahat, akhirnya baru bisa lanjut lagi begitu. Tapi di situ aku benar-benar belajar teman-teman bahwa nurut sama orang tua tuh penting gitu. Dan aku sadar selama ini Tuhan tuh mengajarkan aku bukan masalah timing nggak pas, tapi gimana aku bisa mengatur waktu dengan baik kepada Tuhan. Oke, jadi ingat teman-teman, poin 1 tadi adalah bow down, tunduk pada Tuhan dan kepada orang tua. Selanjutnya kita juga harus ingat, don't let your guards down, jangan lengah teman-teman. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kembali kepada ilustrasi tentara tadi. Seorang tentara itu kan pasti diajarin sama komandannya cara formasi bertahan, betul? Gak mungkin dong kalau dia lagi diserang bertubi-tubi sama musuhnya, dia kayak shoot me gitu, tembak aku, kan gak masuk akal gitu. Pasti dia berformasi bertahan, dia don't let his guard down, jangan sampai dia tertembak gitu ya. Nah, sebagai God's Army teman-teman, kita jangan lengah ya. Ingat Tuhan dalam waktu luang kita gitu. Kita bisa renungkan firman Tuhan gitu. Mungkin teman-teman yang habis sekolah online bisa kayak waktu luangnya dipakai untuk merenungkan firman Tuhan. Aku percaya itu juga menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita gitu. Mungkin hati-hati ya kita sama yang namanya internet, kita bisa scroll sosmed, nonton Netflix, YouTube, kita tuh bisa menjadi lengah karena mungkin iblis bisa pakai itu untuk menjatuhkan kita teman-teman. Hindari yang namanya iklan-iklan yang kurang baik di website-website seperti yang kita tahu, kita hindari itu. Cowok-cowok hati-hati jangan sampai kita masuk pada hal-hal pornografi dan kecanduan main game misalkan, atau bisa lupa waktu, bahkan kita bisa menjadi antisosial gitu teman-teman. Dan mungkin untuk cewek-cewek gitu, it's okay untuk mengidolakan opa-opa Korea gitu ya, atau aku BTS Army gitu segala macam, atau Blackpink. Kalian mungkin boleh menjadi BTS Army, tapi first of all teman-teman, kita harus jadi God's Army. Jadi teman-teman ingat, tentara Tuhan, God's Army harus selalu siap untuk bow down, tunduk kepada Tuhan, and don't let your guards down, jangan lengah. Ya, sekian dari aku, semoga ini bisa memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati, bye.